Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE MM CPOD, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis kelas MJ 701, dan saya sendiri Eti Kristiana dengan NIM 22020107069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau memberikan pendapat persepsi terkait kasus PT Navita Nabati Indonesia atau NNI dan minyak kita yang diungkapkan oleh YLKI. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai etika bisnis yang dilanggar oleh PT NNI, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha, dan apa yang harus dilakukan konsumen, serta apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator. Yang pertama yaitu mengenai etika bisnis yang dilanggar oleh PT NNI. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis, PT NNI telah melakukan pelanggaran sistematik, yaitu prinsip kejujuran. Pelanggarannya yaitu memalsukan takaran 1 liter deklarasi versus 750 ml aktual. Dampak etisnya yaitu penipuan secara sengaja terhadap konsumen yang melanggar fondasi dasar transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Dalam pelanggarannya yaitu konsumen membayar untuk 1 liter tetapi hanya mendapatkan 750 ml. Dampak etisnya, ketidakadilan distributif di mana terjadi transfer nilai dari konsumen ke perusahaan secara tidak fair. Selanjutnya, etika bisnis yang dilanggar oleh PT NNI yaitu prinsip kepatuhan hukum. Pelanggarannya yaitu sertifikat SNI kadaluarsa, tidak memiliki izin edar BPOM, serta pemalsuan surat rekomendasi. Dampak etisnya yaitu mengabaikan kerangka hukum yang dibuat untuk melindungi publik. Dan selanjutnya, etika bisnis yang dilanggar oleh PT NNI yaitu prinsip akuntabilitas. Pelanggarannya yaitu pola repetitif pelanggaran atau sebelumnya terlibat penimbunan. Dampak etisnya tidak belajar dari kesalahan masa lalu dan terus merugikan masyarakat. Nah, yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha, yaitu yang boleh dan harus dilakukan, memastikan kesesuaian antara deklarasi dan realitas produk, memperbarui sertifikasi dan perizinan sebelum masa berlaku habis, membangun sistem quality control yang independen, melakukan audit internal secara berkala, dan berkomunikasi transparan ketika terjadi masalah. Dan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu memalsukan dokumen perizinan dan rekomendasi, memproduksi produk dengan takaran tidak sesuai, mengoperasikan bisnis dengan sertifikat kadaluarsa, menyembunyikan informasi material dari konsumen, serta melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen berulang kali. Nah, yang harus dilakukan konsumen berdasarkan teori consumer sovereignty dan ethical consumption yang harus dilakukan konsumen, yaitu hak untuk bersuara atau right to be heard, melaporkan pelanggaran ke YLKI, BPKN, atau Kementerian Perdagangan, kemudian menggunakan media sosial untuk menyebarkan awareness. Selanjutnya yaitu yang harus dilakukan konsumen, hak atas informasi atau right to be informed, yaitu memeriksa kelengkapan label, izin edar, dan tanda SNI, dan membandingkan takaran aktual dengan yang terdeklarasi. Selanjutnya, hak atas ganti rugi, yaitu mengajukan klaim ganti rugi secara kolektif atau class action, dan mendokumentasikan bukti pembelian dan ketidaksesuaian produk. Selanjutnya, yang harus dilakukan konsumen yaitu
kewajiban moral konsumen, yaitu menjadi watchdog dengan melaporkan pelanggaran dan mendukung bisnis yang etis dan memboikot yang tidak etis. Kemudian yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator. Berdasarkan teori stakeholder teori dan regulatory effectiveness, yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator yaitu penegakan hukum yang deteren, yaitu memberikan sanksi administratif maksimal, pencabutan izin usaha, mengajukan tuntutan pidana dengan hukuman yang setimpal, dan memperberat sanksi untuk pelaku repetitif. Yang kedua yaitu pengawasan proaktif, inspeksi rutin tanpa memberitahukan sebelumnya, memanfaatkan teknologi untuk memantau distribusi dan membuat sistem whistleblower untuk instan industri. Yang ketiga yaitu reformasi regulasi, yaitu mewajibkan audit independen untuk produk kebutuhan pokok, menerapkan sistem blacklist untuk pelaku berulang, dan menyederhanakan proses pengaduan konsumen. Yang keempat yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator yaitu transparansi institusional, yaitu mempublikasikan hasil inspeksi dan penindakan secara terbuka, membuat database pelaku usaha yang dapat diakses publik, serta melaporkan perkembangan penegakan hukum secara berkala. Adapun rekomendasi kebijakan yaitu yang pertama, sanksi proporsional atau denda harus melebihi keuntungan yang diperoleh dari praktik curang. Kemudian yang kedua, restoratif justice, yaitu memaksa perusahaan membiayai program edukasi konsumen. Yang ketiga, struktural reform, yaitu memisahkan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam regulasi. Dan yang keempat yaitu civic engagement, yaitu melibatkan organisasi konsumen dalam proses pengawasan. Adapun kesimpulan dari kasus tersebut, menurut persepsi saya atau pendapat saya, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa ethical governance tidak hanya tentang membuat aturan, tetapi tentang menciptakan sistem yang membuat pelanggaran etika menjadi tidak menguntungkan secara finansial dan reputasional. Baik, demikian presentasi atau persepsi pendapat saya terkait kasus PT NNI dan minyak kita yang dilaporkan oleh YLKI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.